Di sebuah kota kecil yang terletak di Jawa Tengah, angin berhembus dingin membawa kabar yang mengejutkan seluruh warga. Kematian seorang perempuan muda, Sari, yang baru saja menikah, mengguncang seluruh komunitas. Kabar duka itu menyebar cepat, menimbulkan rasa penasaran dan ketakutan di kalangan orang-orang yang mengenalnya. Sari ditemukan dalam keadaan yang tidak wajar. Tubuhnya meringkuk seperti orang yang kedinginan, meski cuaca saat itu terasa cukup hangat. Wajahnya pucat pasi, seperti sudah kehilangan warna alami, dan matanya terbuka lebar, seakan melihat sesuatu yang tak kasat mata. Setiap orang yang melihat jenazahnya merasa ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Kematian yang begitu mendalam meninggalkan banyak pertanyaan, dan banyak orang mulai membicarakannya. Di tengah keheningan yang mencekam, Bu Sumi, seorang pemandi jenazah yang sudah berpengalaman, menerima panggilan untuk memandikan jenazah Sari. Bu Sumi dikenal sebagai seorang yang selalu tenang dalam menghadapi jenazah apapun. Namun kali ini, dia merasa ada yang berbeda. Di rumah Sari, suasana terasa penuh ketegangan. Orang-orang berkumpul, berbisik, dan memandang dengan rasa takut. Bu Sumi masuk ke dalam rumah dengan hati yang berat, merasa seakan ada sesuatu yang menunggunya di sana. Wajahnya tetap tenang, namun langkahnya cepat dan penuh perhatian. Ketika Bu Sumi menghadap jenazah Sari, dia merasakan hawa yang berbeda. Udara di sekitar jenazah terasa dingin. Meskipun di luar rumah cuaca sangat terik, dia mulai membersihkan tubuh Sari dengan hati-hati. Saat dia mencoba meluruskan tubuh Sari yang kaku, tiba-tiba Bu Sumi merasakan sakit yang tajam di punggungnya. Itu terasa seperti ada tangan yang memaksa tubuhnya, memaksanya merasakan penderitaan yang sama dengan jenazah di hadapannya. Setiap kali Bu Sumi meluruskan bagian tubuh Sari, tangan, kaki, leher, rasa sakit itu semakin nyata. Tiba-tiba dia merasakan nyeri di bagian tubuh yang sama. Tangan Sari diluruskan, tangannya pun ikut sakit. Kaki Sari diluruskan, kaki Bu Sumi pun terasa tertekan dan kaku. Dia menarik napas panjang, mencoba mengendalikan diri. "Ada apa, Enduk? Kenapa kematianmu mengenaskan?" pikirnya dalam hati. Namun, sebelum Bu Sumi bisa melanjutkan pekerjaannya, dia melihat sosok yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dari balik gordin ruang jenazah, bayangan samar tampak mengawasi. Bayangan itu tidak bergerak, hanya diam, namun memberikan rasa dingin yang menakutkan. Bu Sumi terdiam, tubuhnya seakan tertahan. Rasa takut mulai merayapi tulang-tulangnya. Untuk pertama kalinya, dia merasa tidak berdaya dalam tugas yang sudah sering dia lakukan. Tetapi, perasaan aneh ini hanya semakin kuat. Dia bisa merasakan bahwa Sari tidak hanya meninggal karena sebab biasa, tetapi ada sesuatu yang lebih gelap yang menyelimuti kematiannya. Sambil menuntaskan tugasnya, Bu Sumi tidak bisa mengalihkan pikirannya dari bayangan itu. Apa yang sebenarnya terjadi pada Sari? Mengapa kematiannya begitu mengerikan? Pertanyaan itu terus mengusik pikirannya, dan dia merasa dirinya harus mencari jawaban, meskipun itu bisa berisiko bagi dirinya sendiri. Saat dia menyelesaikan tugasnya, Bu Sumi mengucapkan doa untuk Sari, berharap agar arwahnya tenang. Namun dia tahu, ini baru permulaan dari sebuah misteri yang lebih besar. Ketika Bu Sumi berjalan keluar dari rumah jenazah, dia merasa ada sesuatu yang mengikuti langkahnya. Bukan hanya angin yang berhembus, tetapi ada perasaan bahwa dia tidak sendirian. Sesuatu yang gelap, yang tak kasat mata.
telah mengikuti dirinya keluar rumah itu. Pernahkah kamu merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan? Itulah yang sekarang dialami Bu Sumi. Dan ini baru awal dari sebuah pencarian yang bisa membawa mereka semua ke dalam bahaya yang tak terbayangkan. Setelah memandikan jenazah Sari, Bu Sumi kembali ke rumahnya dengan pikiran yang berkecamuk. Perasaan aneh yang dia rasakan sejak memandikan jenazah itu masih belum hilang. Tubuhnya terasa lelah, tetapi ada sesuatu yang lebih berat yang membuatnya tak bisa tidur nyenyak. Suasana sepi di rumahnya membuat rasa takut dan curiga semakin menguasai dirinya. Dia menceritakan kejadian aneh itu kepada suaminya, Pak Budi, seorang pria yang selalu mendukungnya dalam segala hal. Pak Budi adalah seorang yang rasional, seorang pekerja keras yang tidak terlalu mempercayai hal-hal mistis. Tetapi melihat istrinya yang terguncang, membuatnya khawatir. "Mungkin kamu hanya capek, Sumi," katanya dengan lembut, mencoba menenangkan hati istrinya. Namun Bu Sumi tahu, ini bukan hanya kelelahan biasa. Keesokan harinya, berita tentang kematian Sari semakin menyebar. Warga mulai berbisik-bisik, mencurigai ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kematian seorang wanita muda. Banyak yang merasa ketakutan, terutama karena Sari baru saja menikah, dan dalam waktu singkat, dia meninggal dalam keadaan yang sangat aneh. Namun, tidak banyak yang berani membicarakan hal ini secara terbuka. Bu Sumi memutuskan untuk kembali ke rumah jenazah. Kali ini, dia merasa ada yang perlu dia cari tahu lebih dalam. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Mungkin aku harus menemui orang-orang yang lebih tahu, pikirnya. Suaminya, Pak Budi, yang mendengar rencana itu, mulai merasa cemas. "Sumi, hati-hati ya. Jangan terlalu banyak ikut campur. Ini bisa berbahaya," katanya. Meski dia tahu Bu Sumi sudah mantap dengan keputusan untuk mencari kebenaran. Setelah berkeliling ke beberapa rumah warga yang dekat dengan Sari, Bu Sumi mendapatkan cerita yang lebih aneh. Beberapa orang mengaku mendengar suara-suara aneh di malam hari. Suara seperti langkah kaki yang tidak tampak. Ada pula yang mengatakan mereka melihat bayangan gelap melintas di dekat rumah Sari. Semua tanda ini mengarah pada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap. Sebuah kehadiran yang belum bisa dijelaskan dengan logika. Saat Bu Sumi menyusuri jalan setapak di dekat rumah Sari, dia bertemu dengan seorang wanita tua bernama Mbak Rini, yang dikenal sebagai orang yang paling tahu tentang cerita-cerita mistis di daerah itu. Mbak Rini dengan cepat menyadari ada yang aneh dengan Bu Sumi. "Kamu merasakan sesuatu ya, Sumi?" tanya Mbak Rini dengan mata tajam yang penuh misteri. Bu Sumi mengangguk, menceritakan apa yang ia rasakan saat memandikan jenazah Sari, tentang rasa sakit yang seakan menyatu dengan tubuhnya, dan tentang sosok bayangan yang mengawasinya. Mbak Rini hanya tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak menyembunyikan kecemasan yang mendalam. "Kamu tidak sendirian, Sumi. Ada yang mengawasi kita semua," kata Mbak Rini pelan, lalu menambahkan, "Itu adalah roh-roh yang terikat pada ritual yang telah terjadi di sini. Dan Sari bukan korban pertama." Bu Sumi merasa tubuhnya merinding mendengar kata-kata Mbak Rini. "Apa maksudmu?" tanya Bu Sumi. Suaranya bergetar. Mbak Rini mendekat dan berbisik. "Di desa ini ada ritual yang dilakukan oleh orang-orang yang terdesak oleh kemiskinan. Ritual itu disebut ngunduh jiwo. Itu adalah pesugihan, Sumi. Dan Sari, dia adalah salah satu korban dari ritual itu." Bu Sumi menatap tajam Mbak Rini. "Pesugihan? Maksudmu?"
Ritual gelap yang melibatkan pengorbanan. Mbak Rini mengangguk pelan. Dan sebelum Bu Sumi bisa bertanya lebih jauh, Mbak Rini menambahkan, ada lebih banyak korban di luar sana. Dan kamu mungkin sudah terlambat untuk menghentikan semuanya. Dengan kata-kata itu, Bu Sumi merasa dunia seakan berputar semakin cepat. Ada kekuatan gelap yang mengendalikan takdir banyak orang di kampung ini, dan dia harus mencari tahu lebih banyak, atau mereka semua akan terjebak dalam kutukan yang lebih mengerikan. Setelah pertemuan dengan Mbak Rini, Bu Sumi merasa dunia seakan berubah di sekelilingnya. Kata-kata Mbak Rini tentang pesugihan dan roh yang terikat pada ritual gelap terus terngiang dalam benaknya. Setiap langkahnya terasa lebih berat, seperti ada yang mengikutinya dari bayang-bayang, tak tampak, namun terasa. Dia tahu, dia tidak bisa lagi mengabaikan perasaan aneh yang sejak semalam menghantui tubuhnya. Pagi harinya, Bu Sumi kembali ke rumahnya. Namun malam itu, dia tidak bisa tidur. Begitu banyak pertanyaan yang mengganjal dalam pikirannya. Apa yang terjadi dengan Sari? Apakah ritual pesugihan itu benar-benar ada? Mengapa orang-orang di kampung ini begitu takut membicarakannya? Apakah kematian Sari hanya kebetulan? Atau ada yang lebih besar yang harus dia ungkap? Pak Budi, suaminya, mulai khawatir melihat istrinya yang semakin terobsesi dengan kejadian itu. Sumi, kamu harus berhati-hati. Ini bukan perkara yang bisa kita mainkan begitu saja, katanya dengan nada penuh kekhawatiran. Tetapi Bu Sumi tetap teguh. Dia merasa bahwa ada yang tidak beres di kampung ini, dan dia harus mencari tahu lebih banyak, tak peduli betapa berbahayanya itu. Beberapa hari setelah kejadian itu, semakin banyak tanda-tanda aneh yang muncul. Warga di sekitar rumah Sari mengaku mendengar suara-suara yang tidak biasa. Di malam hari terdengar seperti langkah kaki seseorang, meskipun tak ada orang di sana. Bahkan beberapa orang mengaku melihat bayangan gelap yang bergerak cepat di balik jendela rumah Sari. Namun yang paling mengganggu adalah perubahan pada orang-orang yang pernah berhubungan dengan Sari. Suaminya, Arif, yang tampak begitu kehilangan setelah kematian istrinya, mulai menunjukkan perilaku yang semakin aneh. Dia menjadi lebih pendiam, seringkali berjalan tanpa tujuan, seperti mengikuti suara yang hanya dia dengar. Mata Arif tampak kosong, dan setiap kali dia berbicara, ada sesuatu yang sangat tidak manusiawi dalam suaranya. Seperti ada sesuatu yang mengendalikan dirinya. Satu malam, Bu Sumi melihat Arif berjalan di tengah hujan lebat, tak peduli cuaca buruk. Dia mencoba memanggil Arif, tetapi suaminya hanya terus berjalan, seakan terperangkap dalam dunia yang tidak nyata. Bu Sumi merasa ada yang sangat salah. Ada kekuatan gelap yang berusaha menguasai Arif, dan mungkin orang-orang lain di sekitar mereka. Keesokan harinya, Bu Sumi mendengar lebih banyak cerita dari para tetangga. Mereka mengatakan bahwa sebelum Sari meninggal, ada tanda-tanda aneh yang muncul. Banyak yang merasa, setelah pernikahan Sari dengan Arif, ada sesuatu yang berubah dalam keluarga itu. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi semakin banyak kejadian-kejadian tak wajar yang mulai muncul setelah mereka menikah. Orang-orang mulai berbisik tentang hubungan mereka dengan dunia lain. Malam itu, saat Bu Sumi sedang melanjutkan pencariannya, dia kembali ke rumah Sari. Di tengah keheningan malam, dia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Sebuah simbol aneh yang terlukis di lantai ruang tamu. Seperti simbol kuno yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Di sekeliling simbol itu, ada bekas-bekas darah yang masih segar.
Rasa takut kembali menghampirinya, namun dia tahu jika dia tidak mengungkapkan kebenaran sekarang, lebih banyak orang akan menjadi korban. Apa yang sebenarnya terjadi pada Sari? Siapa yang terlibat dalam ritual gelap itu? Dan apa arti simbol yang ditemukan Bu Sumi di rumah Sari? Semua pertanyaan ini harus dijawab, meski dengan risiko yang semakin besar. Keesokan harinya, Bu Sumi tak bisa mengusir rasa gelisah yang terus mengganggu dirinya. Simbol aneh yang dia temukan di lantai rumah Sari masih terbayang jelas dalam ingatannya. Darah segar yang mengelilingi simbol itu semakin mempertegas bahwa apa yang terjadi jauh lebih mengerikan dari yang dibayangkan. Ada sesuatu yang terlibat di sini, sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya daripada yang bisa dipahami oleh pikiran manusia biasa. Bu Sumi tahu dia harus segera melaporkan temuannya kepada pihak yang lebih berwenang. Namun, perasaan takut dan keraguan datang silih berganti. Siapa yang bisa dipercaya dalam situasi seperti ini? Jika dia salah langkah, bukan hanya dia yang bisa menjadi korban, tetapi juga seluruh kampung. Tetapi satu hal yang pasti, Bu Sumi merasa tidak bisa mundur sekarang. Ini bukan hanya soal Sari, ini adalah tentang menyelamatkan mereka semua. Dengan tekad yang bulat, Bu Sumi pergi menemui Pak Budi dan menceritakan semua yang dia temui. Budi, aku menemukan simbol yang terlukis di rumah Sari. Itu bukan hal biasa. Itu berkaitan dengan ritual yang sangat gelap, pesugihan. Aku rasa ada yang sedang melakukan sesuatu di balik kematian ini, katanya dengan suara penuh kekhawatiran. Pak Budi menatap istrinya dengan cemas. Sumi, aku khawatir kalau kamu terus mencari tahu lebih dalam, kamu akan terlibat dalam sesuatu yang lebih berbahaya. Sudah ada banyak korban di sini. Aku tidak ingin kamu jadi salah satunya. Meskipun begitu, Bu Sumi tahu bahwa jika dia berhenti sekarang, lebih banyak orang akan terjebak dalam kegelapan ini tanpa bisa melarikan diri. Pak Budi, kita tidak bisa tinggal diam. Ada lebih banyak yang perlu kita ungkap. Aku sudah berbicara dengan Mbak Rini, dan dia mengatakan ada ritual gelap yang dilakukan oleh orang-orang yang terdesak oleh kemiskinan. Ritual ngunduh jiwa. Dan sekarang aku merasa ada yang mengikuti jejak Sari. Banyak korban lain yang mungkin kita tidak ketahui. Aku harus melangkah lebih jauh, jawab Bu Sumi dengan nada yang lebih tegas. Pak Budi menghela napas panjang, lalu akhirnya berkata, kalau itu yang kamu inginkan, aku akan menemanimu. Tapi ingat, ini bukan permainan, ada sesuatu yang lebih kuat daripada kita yang bekerja di sini. Dengan bantuan Pak Budi, Bu Sumi mulai mengumpulkan informasi lebih banyak tentang desa ini, berbicara dengan lebih banyak warga, terutama mereka yang pernah terlibat dalam peristiwa-peristiwa aneh yang berhubungan dengan kematian-kematian yang tidak wajar. Semakin dalam mereka menggali, semakin banyak jejak-jejak gelap yang mereka temukan. Mereka mengetahui bahwa ritual ngunduh jiwa ini dilakukan oleh mereka yang ingin mendapatkan kekayaan atau pengaruh tanpa harus bekerja keras. Ritual ini sering melibatkan pengorbanan seorang wanita muda yang baru saja menikah, yang dianggap memiliki jiwa murni. Pengorbanan ini dilakukan dalam sebuah ritual di malam hari, di mana darah dan simbol-simbol kuno menjadi bagian dari proses pemanggilan kekuatan gaib. Namun yang paling mengerikan adalah fakta bahwa Arif, suami Sari, tampaknya terlibat dalam ritual itu. Setelah kematian Sari, Arif menunjukkan perilaku yang semakin aneh. Bu Sumi merasa Arif sedang berperan penting dalam hal ini, dan dia bisa merasakan ada sesuatu yang mengendalikan dirinya, seperti roh jahat yang merasuki tubuhnya.
Suatu malam, Bu Sumi dan Pak Budi memutuskan untuk menyusuri lebih jauh rumah Sari. Mereka memasuki rumah dengan hati-hati, meyakinkan diri bahwa mereka harus menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar kematian Sari. Di ruang tamu, Bu Sumi kembali melihat simbol yang sama. Namun kali ini, dia melihat sesuatu yang lebih mengejutkan. Sebuah buku tua yang tergeletak di atas meja. Buku itu berisi tentang ritual-ritual kuno yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Dengan tangan gemetar, Bu Sumi membuka halaman demi halaman. Dan apa yang dia temui membuat darahnya berdegup kencang. Di dalam buku itu, tercatat jelas bagaimana ritual ngunduh jiwo dilakukan. Bagaimana seseorang yang sudah terperangkap dalam pesugihan harus mengorbankan jiwa orang yang mereka cintai agar bisa memperoleh kekayaan tak terbatas. Hal itu sesuai dengan apa yang terjadi pada Sari. Pernikahannya dengan Arif adalah bagian dari ritual itu yang direncanakan dengan hati-hati. Namun saat Bu Sumi dan Pak Budi sedang mempelajari buku itu, pintu depan rumah Sari terbuka dengan sendirinya. Keduanya membeku, mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Sosok Arif muncul di pintu, dengan mata kosong yang menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekadar kesedihan. Ia berjalan mendekat dengan langkah yang pasti, dan bibirnya bergerak tanpa suara, seperti tengah membaca mantra yang hanya bisa dipahami oleh dunia lain. Apakah Arif telah sepenuhnya terjerat dalam pesugihan ini? Apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya? Dan apakah Bu Sumi dan Pak Budi akan mampu menyelamatkan dirinya? Atau justru mereka akan menjadi bagian dari ritual mengerikan itu? Arif berdiri di pintu rumah Sari, tatapannya kosong, seperti seseorang yang terjebak dalam dunia lain. Bu Sumi dan Pak Budi hanya saling pandang, terdiam dalam ketakutan yang perlahan menelusup ke dalam hati mereka. Setiap langkah Arif terasa berat dan penuh niat, seolah dia bukan lagi manusia biasa, melainkan sebuah wadah bagi kekuatan gelap yang mengendalikan tubuhnya. "Arif, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Bu Sumi. Suaranya serak, hampir seperti berbisik, takut jika suaranya akan membangkitkan sesuatu yang lebih menakutkan. Arif berhenti beberapa langkah di depan mereka. Matanya masih kosong, tak ada ekspresi apapun di wajahnya. Dia berdiri tegak, seolah tidak mendengar pertanyaan Bu Sumi. Kemudian dengan suara yang serak dan mengerikan, Arif berbicara. "Kalian tidak mengerti. Semua ini sudah terlambat. Aku harus melanjutkan apa yang sudah dimulai." Suara itu bukan suara Arif yang dulu dikenal Bu Sumi. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, yang menguasai kata-katanya. Bu Sumi merasa kakinya gemetar, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa mundur sekarang. Mereka telah terlalu jauh terlibat dalam kekuatan ini. "Arif, kamu tidak harus seperti ini. Ini bukan kamu." Bu Sumi berusaha menyentuh bahunya, tetapi Arif mundur dengan cepat, seakan tubuhnya tidak lagi bisa disentuh oleh manusia biasa. Pak Budi mendekat, mencoba menenangkan Arif. "Arif, ini tidak akan membawamu kemana-mana. Keluarlah dari situasi ini. Kami bisa membantu." Namun suara Pak Budi hanya membentur dinding kekosongan yang ada pada diri Arif. Tiba-tiba, di balik pintu rumah Sari muncul suara gemerincing yang menakutkan, seperti rantai yang digerakkan oleh angin. Suara itu semakin keras, semakin dekat. Bu Sumi melihat dengan ketakutan, dan dari balik bayangan yang tercipta oleh cahaya redup, sosok-sosok lain mulai muncul. Mereka tidak bisa dilihat sepenuhnya, tetapi bayangannya sangat jelas. Sosok-sosok yang mengenakan kain putih,
dengan mata yang kosong dan tubuh yang terhuyung-huyung. "Apa itu?" tanya Pak Budi dengan suara gemetar. Bu Sumi hanya bisa menatap, merasa ketakutan melingkupi dirinya. Roh-roh yang terjebak. Mereka tidak bisa beristirahat karena mereka adalah korban dari ritual ini. Suara Arif terdengar lagi, lebih dalam dan menyeramkan. Dan sekarang, aku harus menambahkannya. Aku harus menyempurnakan semua ini. Seketika, Bu Sumi menyadari bahwa dia sedang berhadapan dengan kekuatan yang lebih besar dari apa yang bisa dia bayangkan. Arif, meskipun tubuhnya masih ada, sudah bukan manusia lagi. Dia telah menjadi perantara antara dunia ini dan dunia lain. Dunia tempat roh-roh terperangkap dalam siklus tak berkesudahan. Pak Budi menarik Bu Sumi ke belakang, berusaha menjauh dari Arif. "Kita harus keluar dari sini, Sumi. Ini bukan lagi soal kita. Ini sudah melibatkan kekuatan yang sangat kuat." Namun, sebelum mereka sempat bergerak, sebuah suara keras menggelegar menggema di seluruh rumah. "Tidak ada yang bisa keluar. Kalian sudah terjebak di sini." Suara itu terdengar seperti berasal dari dalam tanah, dalam dan menggema, menggetarkan dinding rumah Sari. Bu Sumi merasakan ada yang aneh di bawah kaki mereka. Lantai rumah Sari mulai bergetar pelan, lalu semakin kuat. Di sudut ruangan, sebuah cahaya merah mulai muncul, menyinari simbol-simbol yang tercetak di lantai rumah itu. Cahaya itu semakin terang, seperti sesuatu yang hendak bangkit dari kegelapan. Seketika, Arif mulai berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh mereka. "Aku akan membawa kalian semua ke tempat yang lebih tinggi, lebih kekal. Tidak ada yang akan bisa melarikan diri." Dan saat itu, Bu Sumi menyadari bahwa ritual ini lebih berbahaya daripada yang dia kira. Arif bukan hanya terjebak, tetapi dia adalah kunci bagi ritual ini untuk mencapai kesempurnaan. Jika mereka tidak berhenti sekarang, semua orang di desa ini akan terjebak dalam kutukan yang sama, terperangkap dalam dunia gelap, tak pernah bisa kembali. Lantai rumah Sari mulai terbelah, dan dari dalam tanah muncul sosok-sosok mengerikan. Makhluk yang tak bisa dilihat secara jelas, tapi mereka bisa merasakan kehadirannya. Semakin mendekat. Arif menatap Bu Sumi dengan tatapan yang mengerikan, dan bibirnya terangkat, tersenyum penuh kemenangan. "Selamat datang di dunia yang tak akan pernah kalian tinggalkan," katanya dengan suara penuh kebencian. Apakah Bu Sumi dan Pak Budi bisa menghentikan ritual ini sebelum semuanya terlambat? Atau apakah mereka juga akan menjadi bagian dari dunia gelap yang tak akan pernah mereka pahami? Lantai rumah Sari terus bergetar, dan sosok-sosok gelap yang muncul dari celah-celah lantai semakin mendekat. Suara gemerincing rantai terdengar semakin keras, semakin mengancam. Bu Sumi merasa tubuhnya kaku, seperti ada kekuatan yang menahan geraknya, sementara Pak Budi berusaha menariknya mundur, tetapi langkahnya terasa begitu berat, seolah lantai itu menahan mereka untuk bergerak. Arif berdiri di tengah ruangan, tatapannya masih kosong, namun ada sesuatu yang lebih mengerikan, sesuatu yang lebih jahat, yang bisa dirasakan di balik matanya yang tanpa jiwa. Senyumannya semakin melebar, tak manusiawi, seakan menikmati penderitaan yang akan datang. "Kalian pikir kalian bisa berhenti? Ini sudah terlanjur. Tidak ada jalan keluar lagi." Bu Sumi mencoba bertahan, meskipun jantungnya berdegup kencang dan tubuhnya dipenuhi ketakutan. "Kita harus menghentikan ini, Pak Budi," teriaknya, hampir putus asa. "Jika tidak,
semuanya akan terperangkap selamanya. Pak Budi melihat ke sekitar dengan mata penuh kecemasan. Mereka sudah terperangkap dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari mereka. Namun dia tahu bahwa mereka tidak bisa menyerah. Sumi, kita harus mencari cara untuk menghancurkan ritual ini. Ada sesuatu yang kita lewatkan? Pasti ada. Di tengah ketegangan itu, Bu Sumi melihat simbol yang tadi ditemukan di lantai semakin bersinar terang, menyoroti seluruh ruangan dengan cahaya merah yang menakutkan. Itu adalah kunci dari semua ini, ritual yang harus dihentikan. Namun untuk melakukannya, mereka harus tahu apa yang membuat ritual itu berfungsi. Tiba-tiba, Arif mengangkat tangannya, dan suara aneh mulai terdengar. Suara seperti bisikan yang tak bisa dipahami, mengalir dari mulutnya, lebih mirip mantra yang tak berbahasa. Saat itu, udara di sekitar mereka terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang akan meledak. Makhluk-makhluk dari bawah lantai mulai muncul dengan lebih jelas, wajah mereka kabur, tetapi aura mereka begitu menakutkan. Seolah mereka adalah roh-roh yang terperangkap dalam siklus abadi yang tak berujung. Sumi, kita harus memutuskan hubungan ini sebelum semuanya terlambat, seru Pak Budi melihat sekeliling ruangan yang semakin gelap. Kita harus menghancurkan simbol itu. Bu Sumi teringat sesuatu yang pernah dia dengar dari Mbak Rini. Ada satu cara untuk memutuskan kekuatan ini. Tapi itu berisiko besar. Kita harus menghancurkan simbolnya dengan cara yang tidak terduga, menggunakan darah dari orang yang terikat dalam ritual ini. Darah, itu adalah elemen utama dalam ritual ngunduh jiwo. Tanpa darah korban, kekuatan pesugihan ini tak akan bisa hidup. Tetapi siapa yang akan mengorbankan darah mereka? Dan apakah mereka cukup berani untuk melakukannya? Arif, dengar aku, teriak Bu Sumi, mencoba menarik perhatian Arif yang semakin tak terkendali. Kamu tidak bisa melanjutkan ini. Ini bukan kamu. Ini kekuatan gelap yang mengendalikanmu. Namun, Arif hanya tertawa. Suaranya semakin terdengar seperti suara seram dari alam lain. Kalian sudah terlambat. Kalian tidak akan bisa mengubah apapun. Kami sudah terikat. Saat itulah Bu Sumi sadar. Mereka bukan hanya berhadapan dengan Arif, tetapi dengan sesuatu yang lebih besar. Arif sudah menjadi bagian dari dunia lain, dunia tempat roh-roh yang terperangkap berada, dan dia sekarang menjadi pintu gerbang bagi ritual itu untuk menyebar lebih luas. Dengan cepat, Bu Sumi mengingatkan dirinya akan kata-kata Mbak Rini tentang bagaimana mereka yang terlibat dalam ritual pesugihan akan tetap terikat selamanya. Jika mereka tidak menghancurkan simbol itu sekarang, tak hanya Arif yang akan terperangkap, seluruh desa, bahkan kota ini, akan menjadi korban berikutnya. Ketika Arif melangkah maju, tangan gemetar, mata penuh amarah, Bu Sumi tahu mereka hanya memiliki satu kesempatan lagi. Kita harus menghentikannya, Pak Budi. Sekarang. Saat Arif hendak bergerak lebih jauh, tiba-tiba tubuhnya terjatuh ke tanah, tersungkur dengan keras. Di sampingnya, sebuah cahaya putih menyilaukan mulai menyinari simbol di lantai, memantulkan kekuatan yang terasa membakar. Sosok-sosok roh yang terperangkap mulai menjerit, seperti sedang diseret kembali ke dunia gelap yang mereka ciptakan. Sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Apakah mereka dapat menghentikan ritual sebelum semuanya berakhir? Atau apakah ini adalah akhir dari segalanya?
ketika dunia yang terperangkap dalam kegelapan mulai menelan mereka semua. Cahaya putih yang menyilaukan dari simbol di lantai semakin membesar, menyoroti seluruh ruangan dengan intensitas yang luar biasa. Arif terjatuh ke lantai dengan keras. Tubuhnya terkulai seperti tidak memiliki kendali. Wajahnya, yang sebelumnya kosong dan penuh kebencian, kini tampak seolah sedang menderita, berusaha melepaskan diri dari kekuatan yang menguasainya. Teriakan-teriakan dari roh-roh yang terperangkap di dalam rumah Sari semakin keras, terdengar seperti jeritan kesakitan dari dunia lain. Bu Sumi dan Pak Budi terperangah melihat perubahan drastis pada Arif. Sesaat mereka merasa ada harapan bahwa mungkin saja mereka bisa menghentikan ritual ini. Tapi perasaan itu cepat menghilang, tergantikan oleh rasa takut yang mendalam. Arif bukan lagi manusia, tetapi entitas yang terperangkap dalam siklus kekuatan gelap yang tak bisa dipahami. Tubuhnya bergetar, matanya terbuka lebar, dan mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara yang bukan suara manusia, seperti sesuatu yang berasal dari kedalaman bumi. "Pak Budi," teriak Bu Sumi. Suara hampir tak terdengar karena riuhnya jeritan yang datang dari seluruh penjuru rumah. "Kita harus menghancurkan simbol itu sekarang. Itu satu-satunya cara." Pak Budi yang sudah hampir putus asa meraih tangan Bu Sumi dengan penuh keyakinan. "Sumi, kita tidak bisa hanya berharap simbol itu akan hilang dengan sendirinya. Kita harus menggunakan cara yang lebih kuat. Cara yang akan memutuskan hubungan ini selamanya." Bu Sumi menatapnya dengan cemas, tapi saat itu hatinya dipenuhi tekad yang baru. Mereka tidak punya pilihan. Satu-satunya jalan keluar adalah menghancurkan ritual ini, meskipun itu berisiko besar. Mereka harus melakukannya sebelum semuanya terlambat. Tiba-tiba, Arif bangkit kembali. Tubuhnya mulai terangkat sedikit demi sedikit dari lantai. Wajahnya dipenuhi ekspresi yang menakutkan. Mata yang kosong menyala dengan cahaya merah yang sangat terang. "Kalian tidak bisa lari dari takdir." Suara Arif berbicara dengan keras. Suaranya bercampur dengan suara lain yang lebih dalam dan serak, seperti suara makhluk dari dunia lain. "Kalian sudah terjebak dalam lingkaran ini. Tidak ada yang bisa kalian lakukan." Bu Sumi menggenggam tangan Pak Budi dengan erat. Bibirnya bergetar, tapi dia tahu ini adalah momen terakhir mereka. "Pak Budi, jika kita tidak bisa menghancurkan simbol itu dengan darah, maka kita harus mengorbankan sesuatu yang lebih penting, jiwa kita sendiri." Pak Budi tampak bingung, tetapi Bu Sumi segera menjelaskan, "Kita harus melibatkan diri kita dalam ritual ini. Kita harus memutuskan hubungan itu dengan memberi darah kita sendiri ke dalam simbol. Itu satu-satunya cara untuk menghancurkan pesugihan ini." "Apakah kamu yakin, Sumi?" tanya Pak Budi. Masih ragu. "Ini bisa berakhir dengan kita juga menjadi bagian dari ritual ini." Namun Bu Sumi tahu itu adalah satu-satunya cara. Mereka tidak punya pilihan lain. Jika kita tidak melakukannya, ritual ini akan berlanjut dan mengorbankan lebih banyak orang. Ini adalah jalan terakhir. Dengan tekad yang semakin kuat, Bu Sumi meraih pisau kecil yang dia bawa dalam tasnya. Dan dengan hati yang berat, dia mengiris jari-jarinya. Darah segar mengalir, menetes ke lantai, tepat di atas simbol yang memancarkan cahaya terang itu. Pak Budi mengikuti langkahnya, meskipun tubuhnya bergetar ketakutan, dan darah mereka bercampur, membentuk pola yang tidak bisa dijelaskan. Begitu darah mereka menyentuh simbol itu,
Seluruh ruangan mulai bergetar dengan kekuatan yang luar biasa. Jeritan roh-roh yang terperangkap semakin keras, dan seketika cahaya merah di lantai meluap, membanjiri seluruh ruangan dengan api yang menakutkan. Arif berteriak, tubuhnya terguncang, dan makhluk-makhluk dari dunia lain mulai berusaha meraih mereka. Tangan-tangan gaib yang seolah ingin menarik mereka ke dalam kegelapan yang tak terbayangkan. "Sumi, ini terlalu kuat," teriak Pak Budi, hampir kehilangan kekuatan. "Kita tidak akan bisa menahan ini." Namun Bu Sumi tetap berpegang pada tekadnya. "Tidak ada pilihan lain, Pak Budi. Kita harus menyelesaikannya." Tiba-tiba, simbol yang ada di lantai mengeluarkan ledakan cahaya yang begitu kuat, menghancurkan semuanya yang ada di sekitarnya. Lantai rumah Sari mulai retak, dan seketika rumah itu hancur berkeping-keping, membawa semua kekuatan gelap yang ada ke dalam kehancuran. Arif berteriak sekali lagi, kali ini dengan suara yang penuh amarah dan keputusasaan. Lalu tubuhnya terhuyung-huyung, jatuh ke tanah dengan keras. Dalam sekejap, kegelapan menyelimuti rumah yang hancur itu. Bu Sumi dan Pak Budi terjatuh ke tanah, dan ketika mereka membuka mata, mereka sudah tidak lagi berada di rumah Sari. Mereka berada di suatu tempat yang gelap dan sunyi, sebuah tempat yang tak bisa mereka kenali. Suara jeritan masih terdengar, semakin jauh, tetapi mereka tidak tahu apakah itu berasal dari dunia ini atau dunia lain. "Apa yang terjadi, Sumi?" Pak Budi bertanya. Suaranya penuh kebingungan. "Apakah kita sudah?" Sebelum Pak Budi menyelesaikan kalimatnya, sosok Arif muncul di depan mereka. Tapi kali ini, tubuhnya hancur, seperti hanya sebuah bayangan yang bergerak. "Kalian tidak bisa melarikan diri." Suara Arif terdengar lemah, namun penuh ancaman. "Kalian telah membuka pintu ini. Kalian tidak akan bisa kembali ke dunia kalian." Apakah Bu Sumi dan Pak Budi terperangkap selamanya di dunia gelap ini? Atau apakah mereka masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari kutukan yang telah mereka buka? Bu Sumi dan Pak Budi terdiam, terbengong di tengah kekosongan yang mengelilingi mereka. Mereka tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Sosok Arif yang hancur itu mengambang di depan mereka. Tatapannya kosong, seolah-olah dunia yang ada di sekitar mereka hanyalah bayangan. Suara jeritan yang terdengar semakin jauh, semakin menggema, menciptakan suasana yang semakin mencekam, seakan dunia ini adalah penjara yang tak terhindarkan. "Ini bukan dunia kita," Bu Sumi berbisik. Matanya tak lepas dari sosok Arif, yang tampak lebih seperti hantu yang terperangkap. "Kita telah membuka pintu yang tidak bisa kita tutup lagi." Pak Budi menggenggam tangan Bu Sumi dengan erat. "Sumi, kita harus keluar dari sini. Jika kita bisa menemukan jalan keluar, kita mungkin bisa kembali ke dunia kita." Namun Arif, meskipun tubuhnya hampir hancur, masih bisa mengeluarkan suara yang nyaring, menggetarkan udara di sekitar mereka. "Kalian pikir kalian bisa melarikan diri? Kalian tidak tahu apa yang telah kalian lakukan. Pintu ini sudah terbuka, dan tidak ada yang bisa menutupnya. Kami akan tetap ada di sini selamanya." Dengan langkah pelan, Arif mulai mendekat. Tubuhnya bergerak dengan cara yang aneh, seperti bayangan yang tidak memiliki wujud nyata. Setiap langkahnya meninggalkan jejak gelap, seakan menghisap cahaya di sekitarnya. Pak Budi dan Bu Sumi semakin terperangkap dalam lingkaran ketakutan yang tak terhindarkan. "Jangan dekat-dekat," teriak Bu Sumi, meskipun suaranya bergetar penuh ketakutan. "Kami tidak akan terjebak denganmu. Kami akan menemukan cara keluar." Arif berhenti,
Senyumannya terlebar, meski tak ada ekspresi di wajahnya. Kalian benar-benar tidak mengerti, ya? Suaranya terdengar seperti bisikan yang datang dari kedalaman, penuh dengan kegelapan yang tak terpermanai. Kalian sudah menjadi bagian dari dunia ini. Apa yang kalian lakukan tidak akan bisa dibatalkan. Ritual ini akan terus berlanjut, dan kalian tidak akan pernah menemukan jalan kembali. Tiba-tiba, ruang di sekitar mereka mulai berputar. Dinding gelap seakan bergerak, menyelimuti mereka dalam lingkaran kegelapan yang semakin menekan. Suara-suara bisikan semakin keras, seperti ribuan suara yang berbicara bersamaan, saling bersaing untuk menjelaskan kedalaman dunia ini. Namun tidak ada yang jelas, hanya ketidakpastian yang menguar di setiap sudut. Bu Sumi menatap Pak Budi, matanya penuh dengan keteguhan. Kita harus berani, Pak. Kita harus mencari jalan keluar dari dunia ini. Tidak ada pilihan lain. Pak Budi memandangnya dengan penuh kepercayaan. Kita tidak bisa hanya menyerah, Sumi. Kita sudah begitu dekat untuk mengakhiri ini. Kita harus mencari apa yang masih bisa kita lakukan. Lalu tanpa peringatan, sebuah cahaya terang muncul di hadapan mereka. Cahaya itu datang begitu tiba-tiba, seperti sebuah pintu yang muncul di tengah kegelapan yang tak terhingga. Pintu itu berkilauan, penuh dengan cahaya yang sangat menyilaukan, seolah menawarkan sebuah jalan keluar. Di atas pintu, terdapat tulisan dalam bahasa kuno yang tak mereka mengerti. Namun ada satu kata yang terpampang jelas, pilihan. Apakah itu jalan keluar? Tanya Bu Sumi, suaranya penuh keraguan. Apakah itu harapan? Arif tertawa, suaranya mengerikan, seolah mencemooh mereka. Itu hanyalah ilusi, Sumi. Tidak ada jalan keluar dari sini. Kalian akan tetap terperangkap. Pak Budi menggenggam tangan Bu Sumi lebih erat lagi. Sumi, kita tidak bisa hanya percaya pada kata-kata Arif. Kita harus mencoba. Dengan langkah pasti, Bu Sumi mulai mendekati pintu itu. Meskipun setiap langkahnya terasa berat, seperti ada kekuatan yang mencoba menahan mereka untuk tidak maju. Namun mereka tetap melangkah maju, melawan ketakutan yang semakin mencekam. Saat mereka hampir sampai di depan pintu, tiba-tiba suara Arif menggelegar. Jika kalian melewati pintu itu, kalian akan kehilangan segalanya. Kalian akan terlupakan. Tidak ada yang akan mengingat kalian. Kalian akan menjadi bagian dari dunia ini selamanya. Bu Sumi menatap pintu itu sekali lagi. Pintu yang bersinar terang, menawarkan harapan, tetapi juga ancaman yang tak terhingga. Namun di balik setiap kata Arif, ada satu hal yang pasti. Dunia ini bukan tempat mereka. Mereka tidak bisa terjebak selamanya. Dengan sekali napas dalam-dalam, Bu Sumi melangkah ke depan, diikuti oleh Pak Budi. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tetapi mereka tahu bahwa mereka harus mencoba. Tidak ada pilihan lain. Begitu mereka melewati ambang pintu, tubuh mereka terasa ringan, seakan mereka meninggalkan dunia gelap itu di belakang. Namun saat mereka melangkah lebih jauh, dunia di sekitar mereka mulai mengabur, dan tiba-tiba mereka merasa seperti berada di tengah-tengah sesuatu yang jauh lebih besar. Pintu itu menutup di belakang mereka, mengubah segalanya, meninggalkan mereka dengan satu pertanyaan yang sangat besar. Apakah mereka benar-benar kembali ke dunia mereka? Atau apakah ini hanya permulaan dari perjalanan baru yang lebih gelap? Setelah melewati pintu yang bercahaya, Bu Sumi dan Pak Budi merasa seolah mereka jatuh ke dalam kegelapan yang tak terhingga.
Tubuh mereka melayang, seakan-akan gravitasi dunia itu tidak berlaku untuk mereka. Mereka merasakan getaran yang kuat, seperti gempa bumi yang datang dari jauh, namun tak ada suara yang mengiringi. Suasana menjadi hening, sunyi dan mencekam. Tiba-tiba, tubuh mereka terhenti dengan keras. Mereka jatuh ke tanah, tapi bukan tanah yang mereka kenal. Pandangan Bu Sumi dan Pak Budi mulai kabur seiring dengan rasa pusing yang datang begitu mendalam. Ketika mereka akhirnya bisa menatap sekeliling, mereka menyadari sesuatu yang sangat mengejutkan. Mereka berada di sebuah ruangan yang tampak familiar, namun aneh. Ruangan itu gelap, dengan hanya sedikit cahaya yang masuk melalui celah-celah jendela yang terkunci rapat. Terdapat kursi-kursi tua yang tergeletak acak, dan meja-meja berdebu yang sepertinya sudah lama tidak digunakan. Itu adalah rumah Sari. Namun, ada yang berbeda. Ini bukan rumah Sari yang kita tinggalkan, kan? Pak Budi bertanya. Suaranya penuh kebingungan. Bu Sumi memandang sekeliling, lalu matanya tertuju pada sebuah gambar di dinding yang sebelumnya tidak ada. Sebuah foto tua dari keluarga Sari. Namun wajah-wajah mereka tampak kabur, seperti hilang dari ingatan. Bahkan Sari sendiri, yang dalam foto itu tampak tersenyum. Tampaknya lebih seperti bayangan, lebih seperti makhluk yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Kita ada di tempat yang sama, Bu Sumi berbisik, tapi sepertinya bukan waktu yang sama. Pak Budi melangkah maju dan membuka pintu kecil yang mengarah ke ruang utama. Namun saat dia melakukannya, mereka berdua terhenti. Di luar pintu, terdapat dunia yang tidak mereka kenali. Kota itu tampak asing, dengan langit yang suram dan berwarna keabu-abuan. Seakan langit malam tidak pernah berakhir. Jalan-jalan tampak kosong. Tidak ada suara manusia atau kendaraan yang terdengar. Kota itu seperti kota mati. Sebuah dunia yang tercabut dari kehidupan. Ini bukan dunia kita, Pak, kata Bu Sumi. Suaranya hampir tidak terdengar. Kita terjebak di dimensi yang lain. Di kejauhan, mereka bisa melihat sosok-sosok yang berjalan perlahan di jalanan kosong. Mereka tidak tahu siapa mereka, tetapi gerakan mereka terasa aneh. Seperti makhluk yang terjebak dalam waktu, bergerak tanpa tujuan, tanpa kesadaran. Arif, yang seharusnya sudah pergi, tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Wajahnya sudah berubah total, lebih seperti potongan bayangan yang tak utuh. Selamat datang di dunia yang telah kalian buat, katanya dengan suara yang mengerikan, tidak sepenuhnya berasal dari mulutnya. Dunia yang kalian coba tinggalkan, namun kalian tidak bisa. Kalian bukan lagi manusia. Kalian telah menjadi bagian dari kami. Pak Budi melangkah mundur. Matanya terbelalak, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apa yang kau maksud dengan itu? Arif tersenyum, meskipun wajahnya tampak lebih menyeramkan. Kalian telah membuka pintu yang tak seharusnya kalian buka. Kalian tidak bisa keluar dari sini. Tidak bisa kembali ke dunia kalian. Kalian kini terperangkap di antara dua dunia. Di sini, di antara kenyataan dan kegelapan, kalian akan tetap ada. Terlupakan, namun tetap ada. Bu Sumi merasakan tubuhnya lemas, matanya berkunang-kunang. Apa yang terjadi dengan kami, Arif? Kami hanya ingin mengakhiri ritual itu. Kenapa kami terjebak seperti ini? Arif menggelengkan kepala. Ekspresinya mengerikan. Karena setiap tindakan memiliki konsekuensinya, Sumi. Kalian berusaha mengakhiri sesuatu yang sudah terjalin dalam dunia ini.
Namun kalian tidak tahu bahwa ritual ini sudah mengikat kalian. Kalian mungkin tidak akan mengingatnya, tetapi kami akan selalu ada di sini, terperangkap dengan kalian. Tiba-tiba, sebuah suara lain terdengar dari kejauhan, memecah keheningan dunia yang suram itu. Suara wanita yang lirih, mengalun seperti doa, memanggil nama mereka. Bu Sumi menoleh dan melihat seorang wanita yang tampak sangat familiar, Sari. Namun dalam wujud yang lebih memudar, seakan-akan dia adalah bagian dari dunia ini yang sudah tidak lengkap lagi. Sari, teriak Bu Sumi, berlari menuju sosok itu. Namun tubuhnya terasa sangat berat, seakan dunia itu menahan setiap gerakan mereka. Sari, apakah kamu masih hidup? Sari menatapnya dengan mata kosong, seolah mengerti segalanya tanpa berkata-kata. Dia mengangkat tangannya perlahan dan menunjuk ke langit kelam yang tak berujung. Kalian tidak bisa kembali, tapi kalian harus membantu kami. Bu Sumi dan Pak Budi saling berpandangan. Mereka tahu mereka tidak akan bisa kembali ke dunia yang mereka kenal. Tetapi jika ada satu hal yang pasti, itu adalah bahwa mereka harus melanjutkan perjuangan ini. Mereka harus menyelesaikan apa yang mereka mulai. Dengan langkah yang berat, mereka mengikuti Sari menuju arah yang ditunjukkan oleh jari-jarinya. Tidak ada pilihan lain. Mereka harus menghadapi kegelapan ini, meskipun itu berarti mengorbankan segalanya. Terakhir dunia ini, yang terbuka setelah mereka melewati pintu itu, bukanlah tempat yang bisa dimengerti. Mereka terjebak antara kenyataan dan kegelapan, sebuah dunia yang diciptakan dari ritual yang telah mereka hentikan, tapi yang pada akhirnya tetap mengikat mereka. Mereka menjadi bagian dari kisah yang tak berakhir, sebuah legenda urban yang akan terus hidup, meskipun mereka telah terlupakan oleh dunia yang dulu mereka kenal. Dan di suatu tempat, jauh di luar sana, suara jeritan-jeritan kesakitan masih terdengar, membawa kenangan dari masa lalu yang tak akan pernah terhapuskan.